Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak ada kendala tadi dalam perjalanan? Tidak. Oh iya, karena kita hari ini masuknya pagi, jadi kalian masih semangat, masih kan semangat? Biarpun siang tetap semangat ya kan? Ferdi, ada kendala tadi di perjalanan atau mogok atau apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Akmal? Nggak ada. Ya. Silahkan pimpin salah satu orang doa. Silahkan, Adit. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Adit, silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Ibu mulai dari Adit. Hadir, Bu. Akmal, Hadir. Aulia, Anissa, Ciara, Eza, Pahriana, Fatima, Ferdi, Hadir, Bu. Ica Maristi, Irma, Lisa, Nana Maulina, Nur Aisyah, Rahma, mana Rahma? Rahel, Selvi, Salma, Siti Aisyah Kamil Putri, Siti Aisyah Rabiah. Hadir, Bu. Oh ya, berarti hari ini lengkap semua. Tidak ada yang tidak hadir. Ibu ingin bertanya dengan kalian. Pernahkah kalian menemukan di lingkungan tempat tinggal kalian atau misalnya kalian temui di perjalanan itu orang yang sedang berkonflik? Pernahkah? Ya, Aisyah? Saya sering menemukan orang yang sedang berkonflik. Iya. Salah satu contohnya adalah konflik di dalam kelompok yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat. Iya. Biasanya kan di dalam kelompok terjadi perbedaan pendapat satu sama lain Iya. yang bisa berakibat fatal. Contohnya seperti memutus tali pertemanan. Iya. Yang mana konflik perbedaan pendapat ini sering terjadi dan sering kita jumpai di sekitar. Iya, makasih Aisyah. Nah, bagus, beri tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Jadi dilihat dari Aisyah tadi sudah menemukan, bahkan mungkin sudah pernah mengalami pernah mengalami dan menemukan waktu melakukan diskusi kelompok. Nah, seterusnya lagi Ibu ingin bertanya, apa yang harus dilakukan jika ada kawan kalian atau teman kalian yang berkonflik? Apa yang harus dilakukan? Ya, Lisa. Jadi upaya untuk yang dilakukan saat antar kelompok bertengkar bisa melakukan kompromi. Itu tuh merupakan bentuk penyelesaian dengan mengurangi tuntutannya. Yang kedua bisa dilanjut dengan mencari pihak ketiga sehingga pihak yang berkonflik mematuhi hasil keputusan pihak ketiga. Kemudian bertoleransi untuk sikap saling menghargai dan menghormati masing-masing pihak. Ya, Lisa, bagus, beri tepuk tangan lagi. Nah, kalian berarti sudah mulai memahami materi yang akan kita bahas, berarti tentang apa? Konflik sosial. Baiklah, Ibu akan menampilkan lewat PowerPoint tentang tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran. Jadi silahkan diperhatikan.
Ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi peserta didik mampu mendeskripsikan konflik sosial, kekerasan, dan dampak yang ditimbulkan. Nah, jadi hari ini kita membahas yang 3 ini. Ada konsep konflik, kekerasan, dan dampak yang ditimbulkan. Jadi untuk peserta didik mampu menjelaskan berbagai resolusi konflik dan upaya membangun perdamaian. Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam konflik sosial secara kontekstual melalui penelusuran kasus di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, model yang Ibu gunakan, model dalam kurikulum Merdeka itu menggunakan model PBL untuk hari ini yang kita pakai. Jadi model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL, itu berdasarkan problem based learning. PBL adalah model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Sampai sini kita terus ke kenapa jadi Ibu memilih model ini. Alasan Ibu memilih model dapat memfokuskan siswa pada proses pembelajaran dan mengaktifkan peserta didik untuk menemukan kembali konsep-konsep, melakukan refleksi, abstraksi, formalisasi, pemecahan masalah, komunikasi, dan aplikasi. PBL juga dapat mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat pada peserta didik. Jadi model PBL ini kita gunakan nanti berpusat pada kalian semua. Jadi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya kalian pernah berjabat tangan dengan kawan? Ciara misalnya berjabat tangan dengan Perdi bisa? Pernah. Akmal pernah dengan kawan-kawan, juga Adit. Nah, salah satu cara untuk mendamaikan sebuah konflik itu bisa dengan berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu bisa membangun kehidupan yang harmonis. Jadi salah satu upaya meredam konflik yang terjadi. Ibu mau melakukan uji pengetahuan awal dulu. Silahkan buka Google Form, Ibu kirim ke Pian. Sudah, Ibu beri waktu 5 menit.
Baiklah, hasil dari uji pengetahuan awal kalian sudah ada. Silahkan kalian bentuk kelompok berdasarkan hasil uji pengetahuan awal tadi. Silahkan buat kelompoknya. Ya. Nah, sudah semua buat kelompok? Kursinya pindah aja nak ke samping. Ya. Ke samping Ica nak. Nah, Adit geser ke Fatimah kah? Aisyah. Hanyar paguruan gak ingatan ngaran nah. Nah, nak. Ini lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang konflik sosial. Jadi pian kerjakan ini nanti kalian buat dalam bentuk PPT atau PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi pian selesaikan ini, ada di sini Ibu beri set. Ini bentuk LKPD-nya. Ada permasalahannya. Jadi kalian diskusikan ini. Nah, ini yang kalian diskusikan. Silahkan dibuat PowerPoint. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu 30 menit dalam bentuk aplikasi Canva. Ya, apa sudah dimengerti? Nah, silakan. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sama seperti ini tadi tampilannya. Dan kerjakan LKPD ini dengan menggunakan PowerPoint, menggunakan aplikasi Canva di dalam PowerPoint. Jadi Ibu bagi per kelompok 1 LKPD. Silahkan nanti didiskusikan. Nah, silahkan mulai dikerjakan.
menyiapkan LKPD tadi dalam bentuk PowerPoint? Sudah. Nah, berarti kita lanjut mendiskusikan hasil dari kalian semua tentang konflik sosial. Ibu tutup dulu ini. Silahkan kirim filenya ke WhatsApp grup. Ibu tunggu. Sudah semua mengirim? Sudah. Nah, silahkan kelompok 1. Siapa orang-orangnya? Silahkan kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan nak, dipersilahkan. Nah, mau pakai ini atau silahkan nak, maju. Bapak Tiara. Siapa yang mana? Iza kah? Oh, Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semuanya, tadi kami, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang menentukan 5 orang. Salah saya sendiri, namanya Zia Suda. Di sebelah saya ada Safi Lafiana Dewi, Fahma Norma Safina, Ciara Dewi Katrina, dan Nur Fatimah. Di sini kami akan membahas tentang materi konflik sosial, di bagian pengertian konflik sosial sampai dengan teori konflik sosial. Baiklah, tidak menunggu waktu lama, materi langsung akan dibicarakan oleh rekan saya, Dewi Katrina. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah perebutan kekuasaan dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi ketika 2 orang atau lebih saling bertentangan dalam interaksi sosial dan masing-masing menggunakan kekuatan sosial dalam upaya mencapai tujuan yang tidak sejalan dengan yang lain, serta menghalangi pihak lain mencapai tujuan mereka. Beberapa orang berilmu sastra menyebutnya manusia versus masyarakat. Kenapa disebut manusia versus masyarakat? Karena konflik terjadi karena adanya perbedaan ideologi satu orang atau lebih. Baca di layar, Ciara. Atau ideologi yang mayoritas. Kumpulan manusia ini berlawanan melawan masyarakat luas. Oleh karena itu, mengapa disebut manusia versus masyarakat? Selanjutnya, mengenai konflik manusia versus masyarakat ini masih terus berlanjut. Seringkali membahas pemerintahan yang menindas, seperti penindasan terhadap perempuan, rasisme, perbedaan kelas atau mobilitas, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, penemuan penerimaan, perubahan dan evolusi sosial, kekuatan pengetahuan atau pendidikan, paham lingkungan hidup, tradisionalisme versus modernisme. Ya. Selanjutnya ada konflik sebagai bagian dari konflik sosial. Merupakan sebuah perilaku yang konsisten dalam suatu masyarakat dan waktu-waktu akibat dari adanya interaksi sosial. Lalu ada tanda-tanda konflik sosial. Konflik sosial muncul ketika terdapat perbedaan dalam kepentingan, nilai, tujuan, atau sumber daya yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Konflik sosial dapat timbul dalam berbagai tingkatan, mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar kelompok besar dalam masyarakat. Terjadinya konflik sosial ditandai oleh munculnya demonstrasi, kerusuhan, serangan senjata, munculnya korban jiwa, dan munculnya korban jiwa. Adanya keinginan dari pemikiran dan pendirian yang berbeda menghasilkan kepentingan individu yang dapat memicu konflik, bahkan sampai dengan kekerasan sosial. Adanya suatu kepentingan dalam skala luas bisa menjadi munculnya konflik sosial. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Fatim. Demo pada tahun 1998. Gelombang menunjuk rasa yang digelar gerakan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat untuk meruntuhkan rezim. Pada tahun
pada tanggal 21 Mei 1998. Terjadi banyak kerusuhan, rasa takut, serta agresifnya masyarakat pada saat kejadian tersebut. Menurut Louis A. Coulter, seorang pakar sosiologi Amerika, mengatakan bahwa konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresiasikan sewajarnya. Sosiologi konflik Louis Coulter mempengaruhi sosiologi konflik pragmatis atau multidiscipliner yang digunakan untuk mengelola konflik dalam perusahaan ataupun organisasi modern lainnya. Teori konflik menurut Louis A. Coulter memandang sistem sosial bersifat fungsional. Menurut Coulter, konflik tidak selalu memiliki sifat agresif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Coulter meyakinkan keberadaan konflik tidak harus bersifat fungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Selain itu, dengan adanya konflik juga dapat menggerakkan anggota kelompok yang tradisionalisasi menjadi berperan aktif dalam aktivitas kelompoknya. Baik, saya kembalikan kesimpulan kepada moderator. Konflik adalah hal yang lumrah. Konflik adalah hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat. Konflik adalah salah satu bentuk suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi. Dalam interaksi seringkali masyarakat dihadapkan pada pilihan antara bekerja dan saling menentang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih peka terhadap situasi global saat ini. Mari menjaga kebersamaan walaupun konflik akan tetap ada, tetapi setidaknya kita bisa belajar untuk cepat mengatasi. Karena di sini kita sudah menjelaskan dengan kesimpulannya juga, kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami persilakan dua orang untuk bertanya. Saya Setiaisyah Rabia ingin bertanya bahwa apa saja penyebab munculnya konflik? Apakah ada yang lain? Silakan. Izin masuk tentang salam, saya Irma dari kelompok 2, izin bertanya, apakah ada tanda-tanda munculnya konflik sosial? Tolong menjelaskannya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Aisyah Raja. Apa saja penyebab munculnya konflik? Penyebab munculnya konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan kepentingan, perbedaan agama, dan perubahan sosial. Bisa dipahami? Moderator bisa saya. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Kalau mau dibahas bisa aja. Silakan. Selanjutnya yang menjawab pertanyaan dari Irma. Apa tanda-tanda munculnya konflik sosial? Konflik sosial muncul ketika terdapat perbedaan dalam kepentingan, nilai, tujuan, atau sumber gantian yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Terjadinya konflik ditandai munculnya demonstrasi, kerusuhan, serangan senjata, serta munculnya korban jiwa. Ya, sekian dari kelompok kami. Kelompok 1 kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nispa sudah memberikan waktu untuk kami memberikan presentasi kami dari hasil diskusi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sepertinya sudah siap nih mendengarkan presentasi dari kami. Jadi kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
tentang pengertian penyebab munculnya konflik. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Saidatul Farihah sebagai moderator, dan untuk presentatornya ada Muhammad Fahrul Aditya dan Ferdi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kalian, di sebelah kanan ada Irma Najwa dan Siti Aisyah Robiah. Oke, boleh dilanjut? Langsung saja memberikan penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Lisa. Di sini kita menuju ke pengertiannya dulu ya. Jadi, menurut Martin Deutsch pada tahun 1973, konflik muncul karena adanya pola hubungan saling ketergantungan yang negatif antara orang yang mempunyai konflik. Jadi dalam situ kita mengetahui itu individu dan individu mempunyai suatu hubungan yang kurang baik antara satu dan yang lainnya. Oke, kita akan lanjut ya kepada materi selanjutnya. Oke, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab terjadinya konflik. Jadi, faktor penyebab konflik itu terjadinya itu banyak ya dalam hal umum. Namun kami akan rangkum menjadi 4 poin, yaitu perbedaan antar perorangan, perbedaan antar kebudayaan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat, dan pemberontakan kepentingan. Bentrokan kepentingan. Oke, kita kembali ke poin yang pertama ya. Perbedaan antar perorangan. Perbedaan antar perorangan, perbedaan dalam individu tersebut dapat meliputi perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik dan istimewa, karena tidak ada kesamaan baku antara satu dan yang lain. Karena pemikiran mereka berbeda-beda. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perorangan dalam kelompok yang bersangkutan. Di sini kami mempunyai contoh ya dari hal tersebut, yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan terjadi di Sampit, tepatnya di Kalimantan Tengah. Konflik kebudayaan tersebut adalah gesekan antara suku Madura dan suku Dayak. Pada akhirnya konflik tersebut menimbulkan banyak korban dan berbagai kerusuhan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke poin berikutnya. Nah, 3. Perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Nah, perubahan ini termasuk karena organisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dan sistem nilai yang baru. Contoh konfliknya ialah kenaikan BBM termasuk perubahan yang begitu cepat, maka muncullah aksi penolakan terhadap kenaikan BBM tersebut. Oke, kita masuk lagi ya ke poin yang terakhir, bentrokan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dapat memicu terjadinya bentrokan kepentingan yang berujung pada konflik. Contohnya ialah terjadi penggusuran permukiman kumuh yang dapat menyebabkan konflik antara warga masyarakat dengan Satpol PP. Oke, kita masuk lagi ya ke materi yang baru. Nah, faktor konflik di masyarakat. Tadi kan kita membahas yaitu faktor penyebab yang umum ya. Sekarang kita masuk ke dalam yang masyarakat. Di sini dalam faktornya ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan atau konflik di masyarakat. Yang pertama, poin pertama, elitisme. Elitisme merupakan istilah yang merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap kelas sosial. Jadi dia merasa bahwa golongan dia itu merasa lebih tinggi atau merasa bahwa mereka adalah penguasa dari golongan yang lain. Nah, golongan yang lain ini merasa risih atau merasa terganggu dengan pendapat atau statement mereka tentang golongan tersebut bahwa dia terlalu tinggi. Nah, mengakibatkan konflik yang tidak berujung. Yang kedua, gender.
Gender adalah keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atas jenis kelamin lainnya. Artinya, dalam kurung kebiasaan keagamaan yang umumnya yang memandang wanita lebih rendah dari laki-laki. Jadi kalian pernah kan mendengar ada patriarki dan matriarki. Nah, di situ tuh mereka men-statement bahwa suatu gender mau laki-laki ataupun perempuan lebih tinggi derajatnya daripada lawan jenisnya. Nah, yang lawan jenisnya ini merasa marah atau merasa terganggu dengan hal tersebut dan bisa jadi mengakibatkan mereka timbul konflik. Nah, seperti itulah kira-kira. Terus kita masuk lagi ke poin yang ketiga, Resisme adalah ideologi yang membenarkan dominasi suatu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Jadi kita ambil contoh dari zaman dahulu ya. Zaman dahulu bahwa ras orang kulit putih lebih dominan daripada ras kulit gelap. Nah, di situ kan kita melihat tuh bahwa kepemimpinan seringnya itu di zaman dahulu adalah didominasi oleh ras kulit putih. Nah, dan di situ kita mengetahui bahwa ras kulit hitam ingin memberontak karena peraturan itu tidak fair, tidak adil bagi mereka. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ya ke poin keempat, itu prasangka atau suzon kalau di daerah kita ya. Nah, prasangka merupakan sikap-sikap negatif atau penilaian buruk terhadap individu dan masyarakat. Sikap ini berdasarkan pada jenis kelamin, ras, usia, dan lainnya. Oke, kita masuk lagi ya ke poin yang kelima atau poin yang terakhir, yaitu usia. Usia merupakan sikap-sikap negatif terhadap proses ketuanan, proses bahwa kategori usia tertentu memiliki sifat yang rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. Oke, begitu saja ya dari saya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Adi. Silakan Adi. Terima kasih untuk Ferdi. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Ferdi, sangat jelas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial itu salah satunya berada di lingkungan masyarakat. Astagfirullah terpencet. Ya, lanjut kita ke bentuk sosial. Bentuk sosial, konflik sosial. Konflik di masyarakat makin kompleks dengan berbagai faktor penyebab di dalamnya. Yang pertama ialah berdasarkan akibat yang ditimbulkan dibedakan menjadi dua, yaitu konstruktif dan destruktif. Apa sih konstruktif dan destruktif? Konstruktif ialah dasarnya merupakan konflik sosial yang bersumber dari koreksi atau kontrol sosial dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Contohnya, konflik antara penguasa dengan mahasiswa tentang pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, mahasiswa menuntut dengan keras yang diikuti dengan tindakan-tindakan atraktif, bahkan menimbulkan konflik dengan aparat penguasa untuk terlaksananya pemberantasan korupsi secara efektif. Lanjut ke konflik sosial destruktif. Konflik sosial destruktif adalah konflik sosial antara dua pihak atau lebih yang berakhir dengan kerusakan dan kondisi-kondisi sosial yang justru semakin buruk. Contohnya konflik antara Irak dan Iran pada dekade 1960-an. Peristiwa tersebut dipicu karena adanya perebutan kekuasaan, ras, dan politik. Sampai sekarang. Lanjut. Ya, dua, berdasarkan sedikitnya orang yang terlibat dalam konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada konflik individual, kolektif. Konflik individual adalah konflik dalam masyarakat antara seorang individu dengan lainnya. Contoh dalam lingkungan sekolah, yaitu konflik antara dua siswa yang memperebutkan sesuatu.
B. Konflik kolektif adalah yang melibatkan kelompok individu dengan kelompok individu, bisa terjadi antar golongan, antar negara, antar kelompok negara. Contohnya konflik tentara multinasional PBB dengan Irak. Oke, kita lanjut yang ketiga. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kedudukan yang tidak sejajar. Contoh, kita ambil contoh kepala kantor dengan anak buahnya. Terus yang kedua, konflik horizontal adalah konflik antara dua pihak atau lebih dengan kedudukan yang sejajar. Contohnya, konflik antar partai politik dan konflik antar partai pelajar. Lanjut. Masih ada lagi. 4. Berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang menjadi sumber konflik, itu ada 4. Yang pertama, konflik ekonomi, yang kedua konflik politik, yang ketiga ada konflik hankam, yang keempat ada konflik sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah konflik ideologi. Yang pertama, konflik ekonomi merupakan konflik antara dua pihak atau lebih untuk memperebutkan sesuatu yang bersifat materi atau finansial. Konflik politik yang bernuansa politik pada dasarnya merupakan konflik untuk memperebutkan kekuasaan dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik hankam atau pertahanan dan keamanan. Pada dasarnya merupakan konflik antar pemerintah atau negara yang memperebutkan wilayah kedaulatan dengan prajurit masing-masing. Yang keempat, konflik sosial budaya adalah konflik yang inti permasalahan yang menyangkut bidang-bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, konflik ideologi merupakan konflik vertikal atau horizontal yang melibatkan dua pihak atau lebih dari inti permasalahan karena perbedaan ideologi. Ya, mungkin saya cukupkan, terima kasih karena materinya sudah habis. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah dijelaskan oleh kedua presentator saya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Nah, jadi saya membatasi untuk kalian memberikan 2 pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya. Izin masuk tanpa salam. Saya Oleh Putri dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana munculnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Silakan yang mau bertanya lagi, 1 orang. Baik, izin masuk tanpa salam. Saya Cemasti dari kelompok 3. Apa yang latar belakangi munculnya konflik dalam masyarakat? Terima kasih. Oke, baiklah, pertanyaan dari Aulia bakal dijawab oleh Siti Aisyah Rabi'ah. Silakan mendengarkan. Saya Siti Rabi'ah ingin menjawab pertanyaan oleh Putri. Konflik muncul karena adanya pola hubungan saling ketergantungan yang negatif antara orang yang mempunyai konflik. Seperti yang tertancap di layar, menurut Norton de Schiess 1973, konflik muncul karena adanya pola hubungan saling ketergantungan yang negatif antara orang yang mempunyai konflik. Bagaimana? Bisa dipahami? Masih mau dibahas? Bisa jangan dibahas lagi. Oke, terima kasih Aulia. Untuk pertanyaan kedua, izinkan saya menjawab. Boleh halaman 5? Boleh. Baik, tadi pertanyaannya, apa yang latar belakangi munculnya konflik dalam masyarakat? Konflik dalam masyarakat dapat muncul karena adanya elitisme, gender, rasisme, prasangka, dan usia. Ada Mau dibahas atau sudah paham? boleh tahu bisa jelaskan? Boleh, Ada surat, tolong contoh usia. Contoh usia boleh? yang jelas
Silakan yang mau menjelaskan. Biasanya saya ambil contoh dari lingkungan sekolah. Biasanya kakak kelas biasanya lebih merasa lebih senioritas dibanding adik kelas. Atau orang paham? Terima kasih. Langsung aja ya. Oke, demikian presentasi dari kami. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kelompok berapa lagi? 3. Nah, sebelum kita ke kelompok 3, silakan berdiri dulu semuanya. Sedangkan ya, supaya jangan terlalu lelah, terlalu capek dengan duduk. Jadi silakan berdiri, ambil posisi yang nyaman, jangan tegang, relax dulu. Ya, Ibu hari ini menjelaskan yang pertama warna merah, kuning, hijau. Jadi warna merah 1 tepukan, warna kuning 2 tepukan, hijau 3 tepukan. Apabila salah, mau disuruh apa nih? Menyanyi. Nyanyi atau disuruh menjawab soal aja? Menjawab soal. Ya, menjawab soalnya umum aja. Jadi pertanyaan dari ibu mungkin lah. Jadi silakan ingat-ingat dulu 1 warna warna kuning, warna merah 1, warna kuning 2 tepukan, warna hijau. Silakan. Merah, kuning, merah, hijau, kuning. Ayo berarti silakan tanya apa saja. Mari sini. Silakan tanya apa saja sama yang umum tentang Ferdi kan, tentang Ferdi. Apa? Mau tanya siapa dulu yang wakili? Ayo tentang kalau punya kesukaan apa, silakan tanya sama Ferdi apa. Ayo, terdakwanya nih lebih dari yang untukannya. Siapa? Ayo, Aulia. Ferdi hobinya apa? Ya. Baik, terima kasih Aulia. Hobi saya sendiri ialah bermain game, menonton film, dan juga mendengarkan musik. Oh, banyak hobinya sama saja. Kita cari, biar aja ngambil di sini nanti biar ada tempatnya. Ibu ulang lagi, yang merah 1 tepukan, kuning 2, hijau 3. Ya, hijau, kuning, hijau, merah, kuning, merah. Berarti tidak ada nggak? Berarti pukul semua. Oke, terima kasih. Mungkin sudah mulai sedikit ya, tidak tegang lagi. Silakan berarti kembali ke tempat. Siapkan kelompok 3 maju. Siapa lagi kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3 siapa nak? Siapa yang presentasikan? Ya. Oh video kah? Bila berarti kado sama ini biar silakan tonton. Ditonton aja bro. Ya. Bisa ke video nih. Bisa aja, bisa biar aja. Silakan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kompleks
sosial bagian penelitian berbasis pemecahan konflik. Mungkin bisa ditonton dulu videonya. Rahel mundur sedikit. Atau di skip aja bisa. Bila contoh bisa. Baik, di sini saya akan membacakan tentang C, penelitian berbasis pemecahan konflik. Konflik di masyarakat beragam bentuknya. Konflik tersebut muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan personal, pendapat, atau kepentingan. Konflik dalam masyarakat dapat terselesaikan sampai akar-akarnya jika digali secara mendalam dengan melakukan penelitian. Peneliti berbasis pemecahan konflik tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat beberapa langkah atau tahapan sebagai berikut. Satu, identitas komponen konflik. Konflik dapat diumpamakan bagaikan fenomena gunung es, iceberg phenomenon. Fenomena tersebut hanya menunjukkan bahwa jumlah data secara resmi terlihat berbeda dengan fakta di lapangan. Hal itu karena banyak data yang luput pada saat pengumpulannya. Oleh karena itu, penelitian konflik tidak boleh melihat permukaannya saja. Penelitian perlu melihat akar masalah melatar belakanginya. Dan yang kedua ada pengumpulan data. Tahap kedua setelah mengidentifikasi komponen konflik adalah mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data diperlukan teknik. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Data adalah fakta atau informasi mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencarian dari berbagai sumber. Dalam penelitian sosial terdapat beberapa teknik yang umum dilakukan sebagai berikut. Teknik umumnya yaitu A. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diberikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Selanjutnya B. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan lensa indera. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar dalam pengumpulan data menggunakan observasi. Peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatori, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama.
kolaborator, notulen, dan dapat difasilitasi oleh pemateri. Awalnya, pemateri akan memaparkan suatu gagasan atau informasi terkait konflik yang terjadi. Selanjutnya, para peserta diminta memaparkan pendapat masing-masing, menceritakan pengalamannya, dan mengaitkan konsep yang dipaparkan dengan kasus yang dialami. Baik, selanjutnya studi pustaka. Studi pustaka adalah metode mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat menguatkan latar belakang dilakukannya penelitian. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi berfungsi sebagai data yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Misalnya dokumen monografi desa terkait komposisi, kondisi sosial, budaya ekonomi, termasuk riwayat konflik yang pernah terjadi. Alat yang kita perlukan dalam dokumentasi yaitu perekam suara, buku catatan, dan kamera. Alat-alat tersebut memudahkan penelitian dalam pengumpulan data. Kesimpulan dari penelitian berbasis pemecahan konflik adalah bahwasannya konflik di masyarakat beragam bentuknya. Konflik tersebut juga muncul dikarenakan berbagai faktor. Untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat sampai hingga ke akar-akarnya secara mendalam perlu dilakukannya penelitian. Penelitian tersebut juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa langkah dan tahapan-tahapannya. Nah, mungkin itu tadi presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, kami ingin membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa teman-teman ingin bertanya. Bisa. Izin masuk tanpa salam. Saya Floriana dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan perbedaan personal dan sebutkan contohnya? Mungkin akan dibacakan oleh Siti Nur Esa. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ariana. Konflik muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan personal, pendapat, atau kepentingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbedaan personal dan sebutkan contohnya? Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang individu dan merupakan konflik yang terjadi ketika dua individu atau lebih merasa bahwa sikap, perilaku, atau tujuan yang mereka inginkan bertentangan satu sama lain. Contohnya konflik rumah tangga, teman kerja, hutang piutang, dan harta warisan. Apakah bisa dipahami? Mungkin saya akan berikan pertanyaan kedua. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin masuk tanpa salam, saya Siti Salma dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja langkah dan tahapan untuk menyelesaikan penelitian berbasis pemecahan konflik? Baik Salma, saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Untuk jawabannya, langkahnya ada dua, yaitu 1. Identifikasi komponen konflik, 2. Pengumpulan data, dan tahapannya ada 5. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga diskusi kelompok terarah, keempat studi pustaka, dan terakhir adalah dokumentasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok berapa ini? Berapa? Kelompok 4 maju. Kelompok 4 Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi menjelang siang. Jadi di sini waktunya untuk kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah diberikan tadi. Baik, jadi untuk bagian kami itu adalah presentasi mengenai penanganan konflik. Jadi untuk pemateri ada di sebelah kiri saya, yaitu Nana Molina dan Nisa. Dan untuk menjawab pertanyaan yang siap menampung pertanyaan dari kalian dan menjawabnya yaitu ada Salma dan Fahriana. Jadi tanpa panjang lebar, saya serahkan tongkat komando ini kepada pemateri. Saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan membacakan penanganan konflik untuk menciptakan perdamaian. Nah, konflik yang terjadi dalam masyarakat harus ditangani dengan baik agar tercipta perdamaian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik. Nah, di sini ada beberapa penanganan konflik dibagi menjadi 5. Yang pertama, pencegahan konflik. 2. Resolusi konflik. 3. Manajemen konflik. 4. Transformasi konflik. Dan yang terakhir, 5. Membangun perdamaian sosial. Yang pertama, pencegahan konflik. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas, kelembagaan, dan sistem peringatan dini. Adapun beberapa upaya pencegahan konflik. Yang A. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. B. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Dan C. Potensi konflik. D. Membangun sistem peringatan dini. 2. Resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga, manajemen konflik. Manajemen konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap, dan perilaku. Manajemen konflik dapat lebih berfokus pada hak atau kepentingan. Jika berbasis pada hak, maka manajemen sosial dilakukan secara formal. Artinya, dalam penyelesaiannya dipilihnya lembaga berwenang untuk menengahi konflik dan menegakkan aturan. Sementara berbasis kepentingan ini berarti konflik diselesaikan melalui jalan informal. Selanjutnya, transformasi konflik. Menurut Liderazzi, pada tahun 2003, transformasi konflik adalah suatu konflik dalam melihat kondisi konflik sosial yang pasang surut dalam berkehidupan sosial, sehingga menghasilkan kondisi yang membangun dengan meminimalisir kekerasan, meningkatkan keadilan sosial, keadilan dalam interaksi langsung maupun dalam struktur sosial, serta melihat kondisi. Kita dalam melihat konflik tidak hanya pada kasus-kasus konflik yang terjadi di permukaan. Apabila pola tersebut tidak diselesaikan, konflik akan terjadi kembali. Oleh sebab itu, ia memiliki cara pandang tersendiri tentang perubahan dan konflik. Selanjutnya, membangun perdamaian sosial. Perdamaian merupakan suatu kondisi absennya konflik dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan harmonisasi. Perdamaian juga dapat diartikan sebagai kebebasan berpendapat tanpa tekanan dari pihak lain. Tidak ada perbedaan ras dalam beraktivitas di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu situasi tanpa kekerasan yang berdampak pada rasa aman secara fisik dan tentram secara batin dan jiwa yang dinikmati manusia.
Tahapan mengakhiri konflik. Resolusi konflik dibagi pada 3 tahapan atau proses mengakhiri konflik, yaitu peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Menurut Johan Galtung, peacemaking adalah bentuk resolusi konflik di mana menciptakan suatu harmonisasi perdamaian di awal konflik sebelum konflik semakin masif. Peacekeeping adalah yang menekankan pada adanya perjanjian kolektif untuk menangkal meletusnya konflik susulan. Yang terakhir peace building yang merupakan bentuk merajut kembali tali perdamaian yang sempat terputus karena dibakar oleh konflik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah kita sebagai masyarakat berperan mencegah terjadinya konflik sosial untuk menghindari dampak negatif. Hal yang bisa kita lakukan ialah menjunjung tinggi perdamaian yang merupakan solusi dapat menyelesaikan masalah dalam hubungan masyarakat agar tetap menciptakan rasa aman, tentram, harmonis, dan hal-hal positif lainnya. Baik, jadi itu adalah presentasi dari kami. Seperti yang kita bersama ketahui, yang namanya konflik sosial itu ada konflik sosial yang konstruktif dan ada juga yang destruktif. Untuk yang konstruktif itu bisa saja menguntungkan bagi kita, namun yang destruktif itu bisa saja mengganggu keharmonisan masyarakat. Jadi itulah kenapa adanya penanganan konflik seperti ini. Baik, jadi sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kami akan batasi dua orang atau 2 pertanyaan. Jadi silakan pada yang ingin bertanya. Silakan. Baik, izin masuk ke masalah. Saya Sofi dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja contoh upaya menghilangkan kondisi damai dalam masyarakat? Baik, bisa saja langsung dijawab. Izin menjawab, apa saja contoh upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat? Contohnya seperti saling toleransi antar umat beragama, menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain, dan mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Apa bisa kami? Ya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang bisa bertanya? Oke, silakan. Baik, izin masuk tanpa kalam. Saya Rahma dari kelompok 1 ingin bertanya, untuk apa sistem peringatan dini dibangun? Baik, bisa jawab. Izin menjawab, untuk apa sistem peringatan dini dibangun? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik dan perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. Baik, apakah bisa diterima atau mau dibahas lebih lanjut? Bisa. Baik, terima kasih. Jadi itu menutup presentasi kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahannya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melaksanakan diskusi. Diskusi kita sudah selesai dari kelompok 1 sampai 4 sudah selesai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang konflik sosial? Karena kalian sudah mempelajari dari pengertian konflik, penyebab konflik, dampak-dampak konflik, juga apa tadi? Cara penanganannya. Nah, 1 orang bisa atau 2 orang yang mau menyampaikan apa menurut kalian per kelompok mungkin? Silahkan. Yang kalian pahami tentang konflik sosial yang sudah dipelajari. Silahkan dari kelompok mana dulu? Mungkin ada yang ya, silahkan Anissa. Menurut kami, konflik atau pertentangan hal suatu perilaku yang menyimpang kehidupan di masyarakat kita. Perilaku itu sangatlah tidak baik kita kembangkan di masyarakat karena dapat mengakibatkan perselisihan dan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ya, terima kasih Nisa. Silahkan ada lagi yang mau memberi ketanggapan tentang konflik sosial. Ya, silakan Ferdi. Baik, menurut seperti Nisa tadi, masalah konflik ini adalah hal yang sangat merugikan. Namun menurut saya, hal konflik ini adalah hal yang lumrah
hal yang lumrah bagi kita. Karena kan manusia itu pemikirannya berbeda-beda dari yang satu dan yang lainnya. Nah, tidak mungkin dong adanya kesamaan pemikiran. Terkadang ada juga perselisihan dalam pemikiran. Jadi di perselisihan pemikiran ini tidak mungkin tidak ada terjadinya konflik. Jadi menurut saya, masalah konflik ini adalah hal yang wajar, namun harus kita selesaikan secara baik-baik dan menurut. Ya, sudah Ferdi. Terima kasih Ferdi untuk tanggapannya. Terima kasih Nisa. Nah, setelah itu Ibu ingin memantapkan lagi tentang apa itu konflik. Silahkan perhatikan di sini. Nah, tadi kan sudah kalian pelajari apa konflik, pengertian konflik, tujuan, penyebab, dampak. Nah, di sini konflik ini pun harus diperkuat lagi oleh para tokoh-tokoh. Nah, jadi di sini ada menurut para ahli. Menurut Takwiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan, sebab akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Nah, menurut para ahli lagi, menurut Lewis A. Coser, konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Jadi dalam suatu masyarakat itu pasti akan adanya konflik. Nah, menurut Suryono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak atau berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Nah, apabila seseorang dengan tujuannya yang ingin dicapai, masing-masing dengan tujuan yang ingin dicapai, berarti seringkali terjadi bentrokan kepentingan karena masing-masing mempunyai tujuan. Seterusnya, faktor penyebab konflik tadi sudah juga dibahas. Cuma di sini ada lagi Ibu tambahkan tentang perbedaan individu. Setiap individu pasti memiliki kepribadian, prinsip atau pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik sosial antar individu jika terjadi benturan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan ini karakter individu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tumbuh. Oleh karena itu, nilai budaya yang dianut pun pasti berbeda-beda. Tergantung budaya yang dianut, ada yang budaya satu dengan yang lainnya, jadi mempunyai lingkungan yang tumbuh berbeda. Terus perbedaan kepentingan, tadi juga sudah kalian bahas tentang perbedaan kepentingan. Jadi tingkat kepentingan yang berbeda itu menyebabkan konflik. Seterusnya, perbedaan agama. Agama juga dapat menyebabkan konflik. Karena apa? Karena konflik antar agama itu berujung pada sejumlah konflik sosialnya. Awalnya memang dilatar belakangi dengan konflik agama. Nah, kayak sebenarnya tidak dari agamanya, tidak dari ilmunya yang menyebabkan konflik itu, tapi karena ada penunjang lainnya sehingga antar agama itu saling berkonflik. Ada pemicunya lah, misalnya misalnya seperti apa pemicu konflik antar beragama? Apa misalnya pemicu konflik antar beragama, misalnya seperti apa? Ada yang tahu? Kerusuhan saat beribadah. Ya, dimulai misalnya kerusuhan saat beribadah. Salah satu misalnya membunyikan knalpot sangat keras waktu melewati jemaah beribadah. Nah, di sana juga memicu nih. Sedangkan yang menggunakan kendaraan ini dengan knalpot yang keras itu dari agama yang lain. Nah, itulah sebagai faktor pemicu dari timbulnya konflik antar beragama.
Nah, perbedaan ras. Nah, kalau dari perbedaan ras ini sangat rentan. Sering kali terjadinya konflik di dalam perbedaan ras. Ada kecemburuan sosial antar ras tertentu juga bisa menyebabkan konflik sosial. Sampai di sini sudah dimengerti semua? Sudah? Nah, silahkan siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Adit? Ya, silahkan nak. Ya, dari materi yang sudah disampaikan dapat saya simpulkan bahwa konflik sosial merupakan suatu aspek yang akan dialami oleh individu jika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pentingnya untuk kita melihat situasi globalisasi saat ini. Jadi mari kita saling menjaga kebersamaan. Walaupun konflik sosial ini pasti akan tetap ada, tetapi setidaknya dengan kita belajar, dengan kita mempelajari materi yang sudah di-share oleh Ibu Nisbah tadi, kita jadi tahu bahwa konflik sosial ini ada proses-proses penanganannya. Jadi kita sebagai generasi muda bisa untuk menangani atau mengatasi konflik yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Adit. Kesimpulannya sangat bagus. Silahkan sebelum kita menutup diskusi hari ini, silahkan buka kembali Google Form kalian karena itu uji kompetensi akhir kalian. Silahkan dibuka kembali, Ibu beri waktu 5 menit karena kalian sudah tadi kan mempelajari tentang semua tentang konflik. Silahkan nak. Diskusi kita hari ini, silahkan kembali ke tempat duduk kalian. Sebelum kembali ke tempat duduk, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, barakallah.